kehadiran sahabat-sahabat Ayub, ya saudara, dengan perkataan mereka, ya, kehadiran mereka buat Ayub, nasihat mereka buat Ayub. Tetapi ternyata sudah kehadiran mereka tidak berdampak apa-apa. Kehadiran daripada sahabat-sahabat Ayub tidak berdampak positif buat Ayub. Yang sepertinya mereka menyampaikan kata-kata hikmat, yang sepertinya mereka dengan sebuah tujuan memberikan nasihat kepada Ayub, memberikan kekuatan kepada Ayub, tapi ternyata tidak, saudara. Ternyata tidak terbukti, karena ternyata buat Ayub kehadiran mereka hanya menjadi beban. Terbukti ternyata kehadiran mereka, sahabat-sahabat Ayub, buat Ayub, saudara, yang tadinya diharapkan ketika dia melihat Ayub melihat kehadiran sahabat-sahabatnya, ada sebuah perasaan sebuah perasaan lega, ada satu perasaan saudara, perasaan ada yang mendampingi, ya, ada perasaan di mana dia menghadapi masalah ini tidak sendiri, ada sahabat-sahabat. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak, itu terbukti, ya, dari pasal 19 ini pengakuan Ayub. Ternyata kehadiran mereka itu tidak berdampak apa-apa. Bahkan kalau saudara melihat kehadiran mereka, sahabat-sahabat Ayub, hanya menjadi beban, menyudutkan, menyalahkan, membuat semakin Ayub bingung gitu dengan keadaan yang sedang terjadi dalam hidup. Saudara, ini yang kita mau lihat bersama, ini yang kita mau renungkan, Bapak Ibu. Jangan sampai, ya, jangan sampai kehadiran kita, jangan sampai keadaan keberadaan kita, saudaraku, kata-kata kita sama seperti sahabat-sahabat Ayub. Ketika kita hadir di dalam hidup seorang yang sedang bermasalah, seorang yang mengalami yang namanya beban, depresi, putus asa, ternyata hati-hati. Karena bisa jadi kehadiran kita bukan mendatangkan solusi buat mereka, ya. Karena kita melihat di dalam kekristenan, saudaraku, di dalam kekristenan kita diajar, ya. Kita diajar untuk memberikan nasihat, menguatkan orang, menghibur orang, kata-kata kita. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehadiran kita sebaliknya. Karena yang saya lihat ternyata, saudaraku, lebih baik kehadiran sahabat-sahabat Ayub ini berdiam diri ketimbang mereka harus berbicara banyak. Lebih baik mereka tutup mulut, mereka hanya duduk bersama-sama Ayub, dan itu sangat melegakan. Ketimbang mereka banyak bicara, banyak kasih penilaian sama Ayub, kasih cari penyebab kenapa Ayub begini dan begitu. Saya melihatnya Ayub merasa lebih baik mereka hadir duduk sama-sama, saudara, ya, menemani Ayub, saudara, itu cukup. Ketimbang mereka banyak kasih nasihat, mereka banyak kasih pendapat, sepertinya kata-kata yang menguatkan tapi ternyata menyudutkan. Kata-kata yang sepertinya nasihat tapi mencelakakan. Ini penting buat kita, Bapak Ibu. Jangan sampai sekali lagi kehadiran saya ternyata hanya mendatangkan membawa beban yang lebih lagi kepada orang yang sedang menghadapi masalah. Ternyata kehadiran saudara juga, nasihat Bapak Ibu Saudara, ternyata hanya mendatangkan beban lagi yang lebih berat kepada mereka. Ini yang harus kita saudara, harus kita lihat lagi. Buat anak misalnya, saudara, adakah kehadiran kita betul-betul hendak memberikan solusi, atau hanya mendatangkan semakin mereka terbebani gitu dengan kata-kata. Istri kepada suami,
Kadang-kadang kata-katanya bukannya memberikan solusi, tapi malah semakin menekan. Maaf Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebaliknya, ya. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Yang sifatnya yang tadinya dengan tujuan kita memberikan apa ya? Memberikan pendampingan, memberikan apa ya? Memberikan nasihat, menguatkan mereka, tapi ternyata saudara, ternyata tidak. Seperti yang terjadi antara Ayub dengan sahabat-sahabat. Ayub tidak merasakan itu. Ayub tidak merasakan kehadiran sahabat-sahabat Ayub ini memberikan kelegaan kepada Ayub. Ini yang harusnya, saudaraku, ini yang harusnya jadi sebuah introspeksi buat kita. Apalagi kita sebagai orang tua, ya. Adakah nasihat kita betul-betul mendatangkan apa ya, kelegaan buat anak-anak kita, ataukah semakin membebani? Tanpa kita sadar, kita sedang menyalahkan mereka. Tanpa kita sadar, kata-kata kita seringkali membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Ada banyak kali kita seperti itu orang tua. Tanpa kita sadar, kita tujuannya baik, ya, supaya memotivasi. Tapi ternyata satu sisi kita sedang membandingkan anak kita dengan anak orang lain, ponakan kita kah, yang sifatnya adalah apa? Semakin membebani mereka, semakin menyudutkan mereka. Demikian pula nasihat istri kepada suami atau suami kepada istri. Yang seharusnya nasihat kita itu memberikan kelegaan. Ada amin saudaraku. Kehadiran kita itu mendatangkan apa ya? Mendatangkan berkat buat mereka. Kata-kata kita itu menghibur mereka. Kata-kata kita itu menguatkan mereka. Mereka yang sudah lagi apa ya? Lagi berbeban, lewat kehadiran kita jadi ringan, bukan semakin membebani mereka. Ini baik untuk kita renungkan, Bapak Saudara, karena seringkali tanpa kita sadar kita berpikir seperti sahabat-sahabat Ayub. Kehadiran saya itu pasti memberikan kelegaan, kehadiran kami itu pasti memberikan solusi, tapi ternyata tidak. Dan kalau itu yang terjadi, maaf, nanti saya sedang bicara tentang hubungan keluarga ya, saudara. Hubungan keluarga dekat. Saya takut nanti anak-anak kita cari nasihat kepada orang lain, dan nasihat itu akan mencelakakan mereka. Nasihat-nasihat itu akan menyimpangkan mereka dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak dapatkan itu dari kita sebagai orang tua. Saya takut nanti ada suami-suami, ada istri-istri yang tidak mendapatkan jawaban, dan mereka cari jawaban itu di luar. Kenapa? Karena kehadiran kita tidak memberikan jawaban buat mereka. Kehadiran kita seperti orang sok pintar. Ini yang harus kita evaluasi lagi. Ini yang kita harus introspeksi lagi. Adakah kehadiran kita buat mereka, ya? Saya bicara tentang keluarga dekat, saudara. Saya tidak bicara tentang orang lain. Karena untuk yang seperti ini saja seringkali kita gagal. Kita hadir buat anak, anak hadir buat orang tua, suami hadir buat istri, istri hadir buat suami. Itu saja seringkali kita gagal. Kalau boleh jujur, kita gagal di situ. Berapa banyak istri-istri yang tidak mendapatkan jawaban dari kehadiran suami. Sebaliknya demikian. Orang tua ada anak tapi nggak dapat jawaban. Demikian pula sebaliknya, anak juga. Tolong kita Bapak Ibu Saudara supaya benar-benar kehadiran kita, ya saudara, kehadiran kita ini betul-betul jadi berkah Bapak Ibu Saudara, ya. Seringkali kehadiran kita nggak usah terlalu banyak ngomong, ya, terlalu banyak ide, terlalu banyak teori. Karena saya melihatnya sahabat-sahabat Ayub itu terlalu banyak berteori tentang kehidupan.
Mereka merasa bahwa mereka paling ngerti tentang kehidupan. Mereka merasa mereka paling tahu tentang Tuhan. Ternyata salah. Ternyata mereka banyak keliru. Ternyata nasihat-nasihat dari sahabat-sahabat Ayub, orang-orang pintar, tapi ternyata mereka tidak memberikan jalan keluar buat Ayub. Dan tolong kita Bapak Saudara ya, supaya betul-betul ini menjadi sebuah renungan buat kita. Tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya, tidak menuduh satu dengan yang lainnya. Sama-sama saya, saudara kita semua, kita mengevaluasi lagi, adakah kehadiran saya ya buat keluarga itu memberikan sebuah dampak yang positif. Kata-kata saya ya, apalagi saudara kalau saudara melihat anak-anak zaman sekarang, Bapak Saudara ya, anak-anak zaman sekarang itu berbeda sekali. Anak-anak zaman sekarang itu cara berpikir mereka berbeda sekali. Dan seringkali ini gak ketemu gitu. Seringkali ini gak ketemu. Dan ini yang jadi permasalahannya. Satu saat saudara, anak saya baru pulang dari Amerika, yang saya tarik nikah. Jadi saking kangennya saudara, ya saking kangennya kemana-mana saya antar gitu. Kemana-mana saya antar, mau apa saya antar, di kamar saya temenin ya. Di kamar saya temenin sudah. Satu saat anak saya bilang begini sama saya, "Pak, keluar sih Pak, Mika pengen sendirian." Aduh, sakit hati sudah, sakit hati ya. "Pak, keluar sih Pak, Mika pengen sendirian." Coba sudah. Maksud saya ada satu sudut pandang yang berbeda, ada satu yang kita pikir kehadiran kita ya sudah memberikan dampak gitu. Tapi ternyata ada saat-saat di mana mereka selalu lagi pengen sendiri ya. Mereka lagi pengen ya nggak usah banyak omong gitu. Jadi itu yang saya lihat, itu yang saya pelajari dan awalnya saya kesel ya, saya kesel banget, saya sakit hati ya saudara, ditemenin malah diusir-usir gitu. Tapi ya itulah saudara, Bagaimana kita harus tahu kapan kita harus bicara. Kita harus tahu kapan kita harus ada bersama dengan mereka. Kapan mereka harus kita biarkan ya mereka sendiri, saudara ya. Sehingga betul-betul kehadiran kita bukan seperti ini nih saudara. Ya dalam bahasanya kita ngerecokin ya saudara. Sahabat-sahabat Ayub itu malah bikin tambah bikin pusing. Sahabat-sahabat Ayub bukan memberikan sebuah kekuatan, nemenin Ayub, ngebongbongin hatinya, enggak, tapi malah membebani, menekan. Semakin berat Ayub, udah berat perjalanan hidupnya, ditambah lagi dengan nasihat-nasihat, dengan kehadiran yang penuh. Tolong kita supaya betul-betul kehadiran kita bisa mendatangkan berkat buat paling tidak saudaraku, orang-orang yang terdekat di sekitar kita, istri, suami, keluarga, orang tua, anak-anak kita ya. Bagian yang kedua yang kita mau lihat ayat yang ke-25 sampai 28 saudara. Ayat 25 sampai 28. 27 maksudnya. Ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah.
Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Habis sanubariku merana karena. Amin. Sudah sekian banyak kata-kata Ayub. Dari semua pergumulan Ayub, dari semua rasa yang sedang dirasa sama Ayub, dari semua pikiran-pikiran yang buruk yang sedang berkecamuk dalam pikirannya Ayub. Karena hidup, saudara, ketika kita menghadapi masalah, bukan cuma mata yang melihat, tapi yang jadi masalahnya pikiran kita akan dipengaruhi. Bukan cuma pikiran kita yang dipengaruhi, tetapi hati kita dipengaruhi. Sudah. Dan semua bagian-bagian tubuh kita dipengaruhi. Tetapi yang saya lihat, Bapak Saudara, yang saya lihat dari semua yang sedang terjadi dalam hidupnya Ayub, tubuhnya hancur, semuanya hancur. Tapi ada satu hal yang Ayub coba jaga dan terus jaga, ya, Saudara. Dan firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Artinya begini, yang saya lihat dalam semua kehancuran yang Ayub alami. Ayub alami yang namanya kehancuran. Bukan cuma goncangan. Goncangan yang Ayub alami itu sudah menghancurkan banyak hal. Kalau cuma sekedar goncangan, saudara, belum tentu ada kehancuran. Tetapi yang saya lihat, goncangan itu sudah mendatangkan kehancuran. Hancur ekonomi, hancur keluarganya, anak-anaknya, hancur kesehatannya, hancur semua. Sampai Ayub tidak menjaganya, maka Ayub juga akan mengalami yang namanya kehancuran, kehancuran hati. Kerusakan hati. Tapi yang saya lihat dari ayat ini saya melihatnya begini, karena sekali lagi dari rumus Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Artinya begini, ada sesuatu yang Ayub tetap jaga. Semuanya boleh hancur, tapi hatinya nggak boleh hancur. Ada amin, saudara? Amin. Semuanya boleh hancur, tapi Ayub jaga hatinya nggak boleh hancur. Karena tidak mudah untuk menyampaikan kalimat ini. Buat kita, ketika kita tidak mengalami apa-apa, mudah kita menyampaikannya. Tapi pada waktu, sudah bisa bayangkan, pada waktu Ayub dalam kondisi, dalam keadaan, dalam titik situasi yang seperti ini, lalu dia sanggup mampu menyampaikan kalimat yang seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Dia bilang, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena dia. Ini yang saya lihat, ini yang saya temukan. Ada satu perjuangan, dan ini sebuah perjuangan buat saya. Ayub tidak bisa menahan ekonominya hancur. Ayub tidak bisa menahan. Kenapa? Karena memang Tuhan izinkan saudara? Angin badai melanda ekonominya Ayub sampai habis. Ayub tidak juga berkuasa atas tubuhnya, sehingga dia dilanda dengan penyakit bara, bisul yang ganas, yang luar biasa. Ayub juga tidak bisa menahan anak-anaknya untuk tetap hidup. Tidak bisa menahan kematian, roh kematian, sehingga disapunya anak-anak Ayub sampai semuanya mati. Tapi Ayub tahu dia berkuasa untuk menjaga hatinya. Ada amin, saudara?
Dia tidak bisa menjaga, semua apa yang ada di sekitar hidup. Saya dan saudara tidak mampu, saya dan saudara tidak bisa. Semua bisa terjadi kapan saja. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini baik-baik saja, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin. Kalau kita masih ada sampai hari ini baik-baik saja keadaan kita, itu semua karena anugerah. Itu bukan karena kita yang menjaga, itu bukan karena kita yang memprogram, itu bukan karena kita yang men-setting, itu bukan karena kita yang menjadwal. Baik, hari ini mesti baik, ya, besok baik. Kita tidak berkuasa mengatur langkah-langkah hidup kita. Alkitab pernah bilang begini, hidupmu itu seperti uang yang sebentar kelihatan, lalu lenyap. Tapi ada satu hal yang dimana kita berkuasa untuk menjaga, itu hati kita. Berapa banyak kita tidak menjaga hati? Padahal itu kunci dari semua pemulihan. Bisa bilang amin, saudara? Itu kunci dari semua pemulihan. Ini bukan perkara mudah memang. Tapi kalau kita tahu rahasia kehidupan di dalam Tuhan, saya melihatnya ini adalah rahasia, ini adalah kunci dari seluruh pemulihan hidup. Ketika apa? Ketika kita bisa menjaga hati. Menjaga hati dari rasa putus asa, menjaga hati dari rasa kecewa, menjaga hati dari rasa sakit hati, banyak hal lain. Kadang kalau kita tidak mengerti hal ini, sampai akhirnya apa? Kita biarkan semuanya rusak. Kita tidak mengerti bahwa kita berkuasa untuk bisa tetap menjaga satu hal yang penting dalam hidup. Dan sekali lagi saya bilang, kunci ini adalah kunci pemulihan segala sesuatu. Kalau hati kita ini terjaga, maka kita masih punya potensi untuk dipulihkan dari segala sesuatunya. Ada amin, saudara? Seperti Ayub. Ayub menjaga satu hal yang penting. Saya mau bilang begini, kalau sampai Ayub gagal menjaga hatinya, sehingga kata-katanya kata-kata yang kotor. Maaf saudara, kalau hati kita tidak terjaga, maka kata-kata kita akan keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak bagus, kata-kata kekecewaan. Itu karena apa? Bukan karena dari mulut. Itu bukan karena apa? Bukan karena masalah. Tapi karena apa? Karena saya yang tidak atau gagal menjaga hati. Saya pikir bukan kata gagal yang pantas, ya, bukan gagal, tapi karena kita tidak mau menjaga hati. Ayub berusaha, saudara. Ayub berjuang untuk menjaga hati, sehingga kata-katanya ini menjadi kata-kata yang positif. Bukan cuma kata-kata yang positif, tetapi kata-kata iman. Amin, saudara. Kata-kata iman. Dia bilang begini, penebusku hidup, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas kita. Dia memiliki sebuah pandangan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat Tuhan, tapi di tengah-tengah masalah, dengan imannya dia bisa melihat Tuhan hadir dalam hidupnya. Ada amin, saudara. Inilah orang yang bisa menjaga hati. Orang yang tetap bisa menjaga hati, saudara,
dia akan tetap bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah. Bisa bilang amin, saudara. Orang yang bisa menjaga hati, dia akan tetap bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah angin badai yang paling hebat menerpa hidup. Kristen itu, saudara, bukan cuma tentang ibadah-ibadah, tapi kekristenan, nilai kualitas kekristenan akan dilihatnya ketika kita sedang diperhadapkan dengan angin ribut, kita sedang diperhadapkan dengan yang namanya kehancuran. Nanti akan kelihatan kekristenan kita pada waktu kapan? Pada waktu kita tetap bisa menjaga hati, ataukah kita biarkan hati kita ini rusak, hancur juga karena angin badai kehidupan. Nilai kualitas iman saya tidak bisa dilihat pada waktu saya berkhotbah seperti ini. Gak bisa. Gak bisa. Nilai iman saya, nilai kualitas saya tidak bisa dinilai sama saudara pada waktu saya seperti ini. Ngajar Bapak Ibu Saudara. Tapi nilai iman saya akan dilihat pada waktu ini, ketika ada angin badai datang. Bagaimana kemudian saya tetap menjaga hati saya, atau saya biarkan hati saya rusak, berantakan. Tolong kita ya saudara. Ini bukan cuma bicara tentang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ini standar kekristenan seperti itu. Ada amin saudara? Ini standar kekristenan. Sebetulnya standar kekristenan yang seperti itu. Saudara nggak bisa bilang begini, itu kan pendeta, itu kan hamba Tuhan, pagar. Standar kekristenan yang seperti itu. Apa itu? Setiap kekristenan, setiap orang percaya harus berusaha dengan semua kekuatan, dan tentunya Roh Kudus akan memampukan. Amen. Untuk apa? Untuk setiap orang percaya sanggup tetap menjaga hatinya. Ada amin saudara? Nggak rusak, nggak hancur. Ketika semuanya hancur, ekonomi hancur. Yang seringkali ironis adalah pada waktu masalah itu datangnya masalah-masalah sepele. Cuma masalah-masalah sepele, tapi kita sudah biarkan hati kita ini hancur. Cuma masalah sendal, cuma masalah odol, cuma masalah lampu, masalah hal-hal yang sepele. Cuma masalah orang nggak nyapa kita, hati sudah rusak. Masalah hal-hal yang sepele, masalah tukang parkir minta nambah 1.000 karena pengen lebaran, hati kita udah rusak. Macam-macam mbak, nambah 1.000. Kita terlalu mudah gitu menyerahkan hati kita, dirusakkan untuk hanya karena masalah-masalah 1.000 perak, 5.000 perak. Makanya Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar aliran-aliran air hidup. Ada amin saudara? Jaga hati. Jangan kita gadaikan untuk hal yang terberat sekalipun seperti Ayub. Dia tidak mau biarkan hatinya dirusak. Karena sekali lagi saya katakan, disitulah
kunci dari semua pemulihan, saudara. Ketika apa? Hati kita tetap terjaga. Itulah sebabnya nanti kalau kita masuk dalam kitab Ayub yang terakhir, hidupnya Ayub dipulihkan, masa depannya Ayub dipulihkan, keluarganya Ayub dipulihkan. Ada satu pertanyaan begini, jadi istrinya Ayub tuh yang terakhir itu istri pertama apa istri kedua gitu, saudara? Saya melihatnya istri pertama, saudara. Karena di sini ya saudara ada kata-kata begini, mana ya saudara? Oh ini ayat yang ke-17 nih saudara. Enggak, ini saya ada selingan saja. Ayat 17. Sama-sama kita baca ya saudara, ayat 17. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandung. Jadi saya pikir ya saudara ya, istrinya Ayub tetap ada, marah sih, kecewa. Tapi istrinya Ayub tetap mendampingi Ayub. Karena di sini nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istri. Istrinya memang jijik sudah. Ya. Tapi dalam ya menurut saya dalam situasi yang seperti itu dia coba tetap bertahan. Dan saya melihatnya ya memang keluarga Ayub dipulihkan. Ya, keluarga Ayub dipulihkan. Anak-anaknya memang mati. Tapi kemudian Tuhan percayakan lagi, ya saudara. Tuhan percayakan lagi ada keturunan-keturunan yang baru yang hadir. Dan bukan cuma itu, saya melihat segala sesuatu dalam hidup Ayub dipulihkan. Bisa bilang amin, saudara. Apa yang pernah hilang, Tuhan kembalikan. Kuncinya cuma satu, hati yang tetap terjaga. Amin. Hati yang tetap terpelihara, hati yang tidak diserahkan. Milikilah hati yang berbenteng. Karena untuk memiliki hati yang terjaga, hati yang utuh, hati kita harus dibentengi. Karena saudara, iblis sebetulnya bukan mau hancurin usaha saudara. Iblis sesungguhnya bukan mau hancurin ekonomi saudara. Yang iblis mau hancurin apa? Hati saya, hati saudara. Kalau hati kita sudah hancur, semuanya akan hancur. Iman kita akan hancur, mulut kita akan hancur, cara pandang kita dalam melihat kehidupan akan hancur. Semuanya akan hancur. Kalau hati kita hancur, kita mau terima berita yang baik, kita akan bilang begini, bohong, bohong kabeh, bohong, ya kan? Kita akan jadi orang yang seperti itu, skeptis, ya. Ada berita bagus, ya ini apa Tuhan baik, bohong kabeh, bohong. Semuanya hancur. Mulut kita hancur, telinga kita hancur, cara pandang kita melihat kehidupan hancur, tindakan-tindakan kita hancur. Pada waktu kapan? Ini hati hancur. Saya cuma bilang begini, kalau ada hati yang sedang hancur, datang sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau ada hati yang hancur pagi ini, datang sama Tuhan. Karena cuma Dia yang sanggup memulihkan saudara. Kata-kata saya nggak akan pernah bisa memulihkan hati saudara. Tapi Tuhan, Dia Allah yang sanggup memulihkan hati kita. Ada amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.